Tapi yang terpenting menurut saya adalah menjadikan kita relevan dengan perubahan zaman. Kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi relevan dengan zaman ini. Bila kita tidak bisa relevan dengan perkembangan zaman, bicara sendiri bersama saya, Bung Adi Siregar. Saya membayangkan hari-hari ini suasana kita itu mirip di abad ke-16 dan 17. Kesamaan atau kemiripannya terletak pada adanya perubahan yang sangat cepat. Ada banyak kejutan, banyak sisi dari peradaban umat manusia hilang seketika. Kemarin kita masih lekat dengan peradaban itu, tiba-tiba hari ini sudah tidak ada bersama umat manusia. Johannes Gutenberg yang menemukan mesin cetak pada tahun 1450 menjadi awal dari perubahan besar di Eropa. Kalau boleh saya bilang, Johannes Gutenberg lah yang menjadi pemicu terjadinya Renaissance di Eropa. Banyak intelektual terkemuka di Eropa yang hidup di abad 16 dan 17 boleh saya utarakan atau saya sampaikan, mereka adalah produk dari penemuan Johannes Gutenberg. Mungkin ini sedikit berlebihan, tapi bila tidak ada penemuan Johannes Gutenberg, penemuan mesin cetak, saya kira Eropa belum masuk pada era Renaissance. Karena dengan penemuan mesin cetak ini, masyarakat Eropa bisa mempercepat perluasan ilmu pengetahuan dan juga bisa mencetak banyak manuskrip, kajian, pikiran, dan penelitian di era itu. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg langsung memakan korban. Korban yang pertama adalah mereka yang bekerja sebagai penulis manuskrip. Selama ini mereka adalah kelompok atau profesi yang cukup elit, cukup terhormat, karena para penulis manuskrip ini biasanya dekat dengan penguasa. Segala kebijakan, keputusan dari para penguasa di zaman itu ditulis oleh para penulis manuskrip ini, yang kemudian akan disampaikan dan disebarluaskan. Ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, tiba-tiba pekerjaan yang sangat bergengsi itu hilang seketika. Impact besar lainnya penemuan mesin cetak ini adalah tokoh ilmuwan lahir banyak di Eropa. Kita tahu di era abad 16 dan 17 yang menjadi prolog pengantar dari peradaban Eropa lahir di masa ini atau tumbuh cepat ketika mesin cetak makin berkembang dan juga semakin luas pemanfaatannya. Di era ini kita tahu ada namanya John Locke, seorang pemikir politik, Voltaire,
pemikir politik dan juga seorang teolog. Di bidang filsafat kita kenal namanya Immanuel Kant yang berpengaruh sampai abad ke-20. Di bidang ekonomi, humanisme ada penulis buku Wealth of Nation. Mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg ini menjadi pemicu terjadinya revolusi industri dan juga revolusi Prancis. Menurut saya apa yang saya sampaikan tadi bukan tanpa dasar. Karena dengan percepatan informasi dan pengetahuan, kedua revolusi besar dalam sejarah Eropa ini terjadi. Maka boleh saya bilang penemuan mesin cetak ini membawa impact yang sangat besar bagi Eropa dan juga tentunya bagi peradaban umat manusia secara global. Kembali kepada kita hari ini, saya juga melihat ada kesamaan, banyak kejutan di kita hari-hari ini, ada perubahan-perubahan besar yang kita tidak sadari sudah memakan banyak korban. Ada kesamaan antara abad ke-16 dan 17 ketika mesin cetak mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pemanfaatannya yang sangat masif. Kita juga hari ini melihat bahwa penggunaan komputer dan internet digunakan secara masif dan juga secara menyeluruh. Ini menjadi pemicu perubahan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Digitalisasi terjadi di mana-mana. Pada saat yang bersamaan, digitalisasi ini memakan korban. Banyak ruang kerja atau sektor pekerjaan hilang seketika karena terjadinya revolusi digital. Bukan untuk menakut-nakuti atau menjadikan kita was-was, tapi yang terpenting menurut saya adalah menjadikan kita relevan dengan perubahan zaman. Kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi relevan dengan zaman ini. Bila kita tidak bisa relevan dengan perkembangan zaman, di saat itulah kita akan menjadi korban dari revolusi digital. Di akhir tahun ini ada kabar yang sangat menyedihkan menurut saya. Ketika Harian Umum Republika menyatakan undur diri atau berhenti beroperasi, di saat itulah saya boleh mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sebuah koran yang sangat besar kontribusinya dalam membangun demokrasi di negeri ini dan juga memberikan aneka informasi bagi masyarakat, memberikan pilihan-pilihan informasi kepada masyarakat. Di tahun 2023 ini menyatakan undur diri. Terlepas dari persoalan secara bisnis, tentu ini adalah kabar yang tidak enak tentunya. Saya secara pribadi memiliki hubungan emosional dengan Harian Republika. Karena beberapa penulis di Republika sangat mempengaruhi cara berpikir saya atau mempengaruhi perspektif saya melihat
dunia dan kemanusiaan. Semasa kuliah, rubrik yang paling saya tunggu-tunggu di Harian Republika adalah 2 kolumnis di kolom resonansi, Jaim Ufrowi dan Miranda Risangai. Dan ini sangat membekas sampai hari ini. Inilah menurut saya sebuah testimoni dari orang yang pernah menikmati karya-karya tulis di harian cetak atau lebih spesifiknya Harian Republika. Yang undur diri tidak hanya Republika di akhir tahun ini, ada 2 media lagi, media majalah. Yang pertama Bobo Junior dan juga Nova. Kedua media ini juga sudah memproklamasikan undur diri dari media cetak. Jadi kita menjadi saksi sejarah transisi perubahan di abad ini, di abad 21. Kita belum bisa mendefinisikan arahnya seperti apa ke depan revolusi digital ini. Tapi yang penting menurut saya, yang bisa kita lakukan adalah selalu mengupdate pengetahuan dan juga terus membaca setiap fenomena yang ada, dan yang terpenting menurut saya adalah menjadikan kita relevan dengan zaman ini, melawan tanpa ada relevansi adalah sebuah kesia-siaan. Tanpa relevansi kita akan tergusur oleh zaman. So, jadilah yang relevan.